Hutan sangat penting bagi lingkungan sekitarnya. Hutan menyimpan potensi kayu dan merupakan sumber karbon yang penting. Hutan memperbaiki lingkungan melalui udara segar, menyediakan air, dan merupakan rumah bagi satwa. Ironis, hutan penelitian rantau yang dulu luasnya 1.500 hektar, kian lama semakin menyusut, hingga kini hanya tersisa 180 hektar saja. Tergerus aktivitas penambangan batu bara yang semakin marak. Di sungai rusak, jangan pun mau minum. Nah, mau mandi pun tidak bisa. Soalnya kalau mandi di situ mesti gatal, Mas. Di sungai itu kan hutannya habis, kayu-kayu tidak ada. Jadi mata air itu sumber itu kan dari kayu. Kebanyakan gitu. Soalnya saya sendiri kan saya pernah menebang kayu, kok keluar airnya. Nah, saya percaya dari situ. Memang kalau ada kehutanan itu kan kita ini kan asri, kan segar, kan itu. Kan tapi kalau sudah ditabuk lagi seperti itu rusak. Daerah Beramban itu rusaknya itu. Jadinya pengap. Tidak ada pelindung. What about the forests? Dampak lingkungannya ya menjadi batuk. Rata-rata kalau musim kemarau ini diare sama ispa, Pak. Hutannya kan masih ada itu. Tapi kalau kita masuk di area tambang itu terasa perbedaannya, Pak. Sangat terasa panas. Kita harus debu, pulang pergi pakai masker gitu, Pak. Sumber-sumber mata air, Pak, kalau dulu kan sungai yang di Beramban itu, Pak, dulu dalamnya segini saya yang di jembatan itu, Pak. Kalau sekarang kan kering segini aja. Sumbernya sangat menyusut, sumber air itu aja yang sangat dirasakan. Jadi 10 penyakit terbanyak itu ISPA, kedua hipertensi, yang ketiga artritis, sakit-sakit tulang, banyaknya debu-debu juga mempengaruhi. Kalau kemarau kan debu banyak, jadi kemungkinan terkena ISPA juga semakin banyak juga. Dengan adanya hutan-hutan yang ada di sini memang memberikan dampak yang baik untuk kualitas hidup masyarakat di Desa Beramban. Beberapa aliran sungai yang teraliri oleh limbah dari batu bara. Memang di Beramban ada beberapa RT yang memang ada kesulitan untuk air bersih, dan itu pun biasanya kalau memang kemarau panjang seperti ini, ngambilnya bahkan sampai ke hutan penelitian itu, Pak, untuk ambil airnya. Suhu yang ada di Beramban ini dengan adanya tambang di sekelilingnya mulai berakin bertambah panas. Perubahan iklim telah menjadi isu global dunia. Indonesia mempunyai komitmen yang kuat terhadap perubahan iklim tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pertama, ratifikasi Protokol Kyoto menjadi undang-undang termasuk penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020. Sektor kehutanan mempunyai kontribusi yang besar terhadap perubahan iklim tersebut. Hal ini karena pertama, sektor kehutanan itu sebagai sumber penyimpan karbon yang besar termasuk juga sumber keanekaragaman hayati. Simpanan karbon merupakan indikator kualitas lingkungan. Hal ini karena semakin besar simpanan karbon akan menyebabkan kualitas lingkungan tersebut semakin baik. Besarnya potensi simpanan karbon berkaitan erat dengan tipe penutupan lahan, sehingga perubahan penutupan lahan akan menyebabkan perubahan simpanan karbon tersebut. Berkaitan dengan pengukuran simpanan karbon, Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru telah melakukan pengukuran pada beberapa tipe hutan, mulai dari tipe hutan rawa gambut sampai dengan tipe hutan lahan kering. Pengukuran yang dilakukan umumnya bersifat langsung, yakni melakukan pengukuran pada masing-masing sumber karbon. Sumber karbon yang diukur terdiri dari 5 sumber karbon. Yang pertama, pada pengukuran karbon vegetasi. Yang kedua, nekromasa, tumbuhan bawah, serasah, dan bahan organik. Pada pengukuran karbon vegetasi dilakukan pada tingkat pancang, tiang, dan pohon. Pada nekromasa, pada kayu mati dan pohon mati.
hutan pelitaran rantau mempunyai potensi simpan karbon yang besar, terdiri dari 5 penutupan lahan. Yang pertama, hutan sekunder, hutan tanaman, alang-alang, semak belukar, dan lahan kosong. Pada kelima tipe penutupan lahan tersebut, hutan sekunder mempunyai potensi simpan karbon terbesar, sehingga perubahan potensi hutan sekunder akan menyebabkan perubahan yang besar terhadap simpanan karbon tersebut. Sebagai contoh, perubahan hutan sekunder menjadi alang-alang menyebabkan pengurangan potensi simpanan karbon sebesar 30%. Secara keseluruhan, pada hutan penelitian rantau menyimpan simpanan karbon sebesar lebih dari 50.000 ton karbon, atau dengan kata lain mampu menyerap emisi CO2 sebesar 197.000 ton CO2. Jika dihitung dengan rupiah, dengan luasan 180 hektar, hutan penelitian rantau mempunyai nilai lebih dari 71 miliar rupiah. Manfaat hutan penelitian rantau bukan hanya dari nilai dan potensi karbon semata, masih banyak potensi lain yang terkandung di dalamnya. Sumber keanekaragaman hayati salah satu potensi yang terkandung di dalam hutan penelitian rantau. Mari kita jaga dan lestarikan hutan kita.